Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini merupakan pertemuan keempat, di mana pertemuan keempat ini kita akan membahas tentang struktur selektif dengan switch dan perulangan lanjutan. Nah, kemarin untuk struktur selektif kita sudah membahas tentang penggunaan if. Nah, sekarang di struktur selektifnya kita bahas dengan menggunakan switch. Nah, fungsi penggunaannya hampir sama seperti yang pada if, beda di strukturnya di sini ya. Kalau kita menggunakan switch, strukturnya seperti yang ada di slide ini. Awali dengan switch, lalu apa pilihannya? Pilihan di sini masih variabel yang kita seleksi. Kemudian case nilai 1. Nah, case nilai 1 ini maksudnya nilai dari pilihan yang sudah kita temukan. Nah, kalau nilai case ini memenuhi titik 2, lalu apa pernyataan yang akan dilakukan? Akhiri dengan break. Nah, kalau di if, biasanya kan kalau lebih dari satu bersih perintah, itu dibuka dengan tutup dan kurung kerawal. Nah, pada case itu akhir perintahnya tutup dengan break. Tutup dengan break. Case kondisi keduanya apa? Lalu pernyataannya apa? Akhiri lagi dengan break. Nah, selain dua kunci di atas, berarti default. Apa pernyataannya? Tutup dengan break, akhiri dengan kurung kerawal. Nah, default di sini fungsinya sama seperti else di dalam if. Nah, contoh bisa kita lihat di slide berikutnya ini. Umpamanya kita punya variabel pilihan atau saya singkat dengan fill di sini, tipe datanya integer. Kita masukkan pilihannya switch fill, berarti yang kita kondisikan, yang kita buat seleksi kondisinya adalah pilihannya ini. Case 1, jika pilihannya 1, maka umpamanya tampilkan pilihannya 1, akhiri dengan break. Case 2, berarti jika pilihannya 2, apa pernyataannya? Akhiri dengan break. Default, artinya apa? Jika pilihannya selain 1 dan 2, maka tampilkan tag salah, akhiri dengan break, tutup dengan kurung kerawal. Nah, itu kalau seandainya nanti Anda mau menggunakan switch untuk struktur selektif atau pemilihan. Jadi Anda boleh menggunakan if atau di sini Anda menggunakan dengan switch. Itu tentang struktur selektif dengan switch. Nah, berikutnya kita lanjutkan dengan struktur perulangan lanjutan. Nah, kalau sebelumnya kita perulangan hanya menggunakan angka, contoh kemarin menggunakan while, ulangi dari 1 selama satunya kecil sama dengan 10, atau ulangi for dari 1 sampai 10. Nah, sekarang kita bagaimana kalau seandainya perulangannya menggunakan string? Contoh di sini, kalau kita menggunakan string, anggaplah variabel nama dan ulang. Nama ini untuk data yang kita input, ulang untuk variabel perulangannya. Nah, tentukan yang namanya perulangan tentu harus ada kondisi awal. Mulai itu dari mana? Di sini kita asumsikan ulang sama dengan y, berarti nilai awal ulang adalah y. Nah, di sini supaya nantinya Anda bisa baca y besar dan kecil, kita buat perulangannya. Ulangi selama ulangnya sama dengan y kecil atau y besar. Kalau iya, maka masuk ke dalam perulangannya. Bersihkan layar, inputkan nama, kemudian baru kita inputkan ulang. Jadi selama ulangnya ya y, maka dia akan terus berulang terus. Atau kita lanjutkan ke studi kasus ke dalam pemrograman solve-nya. Di contoh sebelumnya kan kita pernah membahas tentang struktur penggajian ya. Nah, dari sini setelah nama status jenis kelamin kita masukkan variabel ulang. Nah, ulang di sini supaya nantinya
aplikasi ini bisa berulang untuk perhitungan penggajian. Nah, kita masukkan yang awalnya, ulang sama dengan Y kecil. Ulangi selama ulangnya sama dengan Y kecil atau Y besar. Jadi maksudnya Anda masukkan Y kecil, dia akan baca. Anda masukkan Y besar, dia juga akan membaca. Kemudian setiap perulangan dia akan membersihkan layar tampilannya, konsol clear. Kemudian kita lanjutkan yang di bawahnya. Ini kita buat kondisi perulangannya. Artinya apa? Kapan dia berulang? Setiap Anda memasukkan Y kecil atau Y besar. Kalau Anda masukkan Y besar atau kecil, dia akan melakukan perulangan. Kalau tidak Y besar atau Y kecil, dia akan berhenti. Contoh, kita jalankan aplikasi ini. Anggaplah namanya Afwan Sultan. Golongannya 1, umpamanya statusnya menikah, M, kemudian jenis kelaminnya L, anggaplah jumlah anaknya 2. Maka dia akan menampilkan proses perhitungan gaji. Nah, di akhir perhitungan gaji ada pernyataan ulang, ya atau tidak. Kalau kita pilih ya, enter, dia akan kembali mengulangi aplikasi tadi. Saya masukkan lagi namanya, umpamanya anggaplah Dian S, golongannya anggaplah golongan 2, statusnya menikah, umpamanya jenis kelamin laki-laki, jumlah anaknya 2 juga. Kalau Anda masukkan tidak, ada T, maka dia akan keluar. Itu contoh perulangan dengan menggunakan tipe data string. Sekian materinya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.